Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, teman-teman semua, saya akan sedikit membahas tentang pengantar fikih dan usul fikih. Di dalam syariat Islam, ada diferensiasi 3 terminologi, yaitu yang pertama syariah, yang kedua adalah fikih, kemudian yang ketiga adalah usul fikih. Nah, pengertian syariah secara makna luas bisa dikatakan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan manusia. Dalam makna luas ini, syariah bisa dikatakan sebagai ad-din, artinya ad-din itu adalah merupakan sebuah aturan atau norma-norma ajaran bagi pemeluknya. Lalu secara makna sempit, syariah itu dikatakan sebagai amaliyah atau yang bersifat praktis. Dari syariah-syariah yang ditentukan hukum-hukumnya, maka disitulah para pemeluknya atau kita seperti kita umat Islam adalah untuk mempermudah dalam melakukan segala ketentuan-ketentuan syariat hukum yang sudah ditetapkan. Nah, maka di dalam makna sempitnya syariah bisa dikatakan sebagai fikih. Nah, fikih itu sendiri memiliki dua makna. Bisa dikatakan fikih itu adalah sebagai ilmu hukum atau jurisprudence, di mana fikih yang secara ilmu hukum yaitu mengkaji atau sebuah kedisiplinan ilmu yang mengkaji tentang norma-norma yang ada kaitannya dengan kebutuhan, dengan kehidupan manusia secara konkret dari berbagai dimensi kehidupannya. Dan fikih itu sendiri bisa dimaknai sebagai hukum ataupun law, yaitu suatu ketetapan hukum yang sudah digali, suatu ketetapan hukum yang sudah dipastikan untuk kehidupan manusia secara konkret, baik ketetapan hukum itu dari Al-Quran, hadis, ataupun ketetapan hukum yang datang dari ijtihad para ulama. Lalu, bagaimana kajian objek fikih itu? Objek kajian fikih itu yaitu diperuntukkan untuk perbuatan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dan juga memiliki akal yang sehat. Ketika orang itu sudah mukallaf atau sudah memasuki masa balik dan dia memiliki akal yang sehat, maka dia sudah punya kewajiban untuk melakukan segala perintah di dalam ajarannya dan menjauhi segala larangan di dalam ajarannya. Nah, perbuatan mukallaf ini bisa berhubungan dengan perbuatan terhadap Allah yang di situ di dalam Islam dikatakan ibadah, seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Dan ada juga perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan manusia, yang di dalam Islam dikatakan muamalah, sebagaimana contoh kita menerapkan hukum tentang keluarga, hukum acara, hukum pidana, atau hukum bisnis, ekonomi, lain sebagainya. Ketika hukum syariat itu sudah ditetapkan, teman-teman, maka itu memiliki tujuan. Tidak ada hukum syariat atau larangan yang ditetapkan di dalam syariat itu tidak memiliki tujuan. Di dalam usul fikih itu dinamakan sebagai maqasidus syariah. Apa tujuan dari ketetapan hukum itu? Adalah untuk merealisasikan kemaslahatan kehidupan manusia. Dan maqasidus syariah ini memiliki tiga komponen. Maqasid syariah yang bersifat primer atau daruriyah, di mana kebutuhan ini harus ada, yaitu kemaslahatan yang bersifat sangat penting dan sangat dasar. Jika kebutuhan ini atau tujuan ini tidak ada, ketetapan ini tidak ada, maka akan memberikan dampak negatif bagi pemeluknya. Yang kedua adalah yang bersifat sekunder ataupun hajian, yaitu kemaslahatan ataupun kebaikan yang memang penting tetapi tidak terlalu urgen. Artinya ketika kemaslahatan ini tidak ada, tidak memberikan dampak negatif ataupun tidak memberikan kesempitan, kesulitan bagi pemeluknya. Dan yang ketiga adalah yang bersifat tersir. Boleh dikatakan tersir itu adalah kemaslahatan yang berfungsi hanya sebagai pelengkap, hanya untuk memperindah kehidupan manusia. Maqasidus syariah yang bersifat primer ataupun daruriyah
ini memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama adalah hifdzuddin atau menjaga agama, yang kedua adalah menjaga nafs atau menjaga nyawa, hifdzun nafs, lalu yang ketiga menjaga akal, yaitu hifdzul akli, yang keempat menjaga keturunan atau hifdzun nasl, dan yang keempat 5 adalah menjaga harta atau hifdzul mal. Hifdzuddin, sebagaimana contoh kita diperintahkan sholat. Nah, itu adalah kebutuhan primer. Ketika seseorang tidak melakukan sholat, ini pasti akan memberikan dampak ataupun kesulitan, kesusahan, kesempitan bagi pemeluknya, baik itu untuk kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhiratnya. Karena sesungguhnya sholat itu, tujuan ditetapkannya sholat, kewajibannya sholat itu adalah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi umatnya. Lalu yang kedua contohnya adalah hifdzun nafs, seperti larangan membunuh. Ada larangan saling membunuh. Dan yang ketiga adalah hifdzul akli, yaitu menjaga akal. Sebagaimana contoh perintah kita untuk senantiasa berpikir, ya, berpikir tentang ciptaannya, berpikir tentang hal apapun, dan kita ada larangan di dalam Islam tidak boleh minum minuman khamr. Kenapa? Ketika minum khamr ini akan merusak akal. Maka larangan haram minum khamr itu adalah dengan tujuan untuk menjaga akal. Dan yang keempat adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Nah, mengapa di dalam Islam kita dianjurkan ataupun disyariatkan untuk menikah? Karena untuk menjaga keturunan kita, agar apa? Agar memiliki keturunan yang jelas. Ketika tidak ada pernikahan, maka anak yang kita lahirkan itu tidak memiliki keturunan yang pasti, keturunan yang jelas, genetik siapa, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menjaga harta hifdzul mal. Seperti contoh kita larangan untuk mencuri, larangan kita melakukan riba dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, hukum Islam ini yang ada di dalam agama kita, ini memiliki karakteristik. Ada 4 karakteristik yang dimiliki hukum Islam ataupun syariat Islam. Yang pertama adalah karakteristik ar-rabbaniyah, boleh dikatakan bersifat religius. Kenapa disifat ar-rabbaniyah? Karena norma-norma hukum ataupun ketentuan-ketentuan hukum sendiri bersumber langsung berasal dari Tuhannya. Ya, maka tadi dikatakan bahwa ketentuan hukum, ketetapan hukum, baik itu yang bersumber dari Al-Quran, yaitu yang sudah ditetapkan oleh Allah, Tuhan kita, ataupun ketetapan hukum yang melalui dari hadisnya, ya, dari hadis-hadis Rasulullah. Nah, itu maka sesungguhnya hukum Islam itu memiliki karakteristik yang pertama adalah religius atau rabbaniyah. Yang kedua adalah bersifat akhlakiyah, yaitu etis, di mana ketentuan hukum syariat Islam itu lebih mengedepankan, mengutamakan tujuan untuk membentuk karakter, membentuk akhlak yang baik terhadap pemeluknya. Dan yang ketiga adalah bersifat realistis atau al-waqi'ah. Apa bersifat realistis atau al-waqi'ah? Itu kondisional. Jadi ketetapan hukum tidak menjadi sebuah ketetapan yang harus dia harus mengikuti hukum. Di saat keadaan itu di luar dari ketentuan ataupun darurat, maka hukum itu bisa menjadi berubah. Salah satu contoh, ketika kita dalam keadaan darurat di hutan, kita dalam keadaan kelaparan, kemudian tidak ada makanan, di mana di situ ada hanya babi hutan, yang kalau dalam Islam dilarang kita untuk makan hutan, maka hanya ada babi yang kita makan, hukum keharaman itu menjadi berubah menjadi hukum halal. Nah, itu dinamakan realistis ataupun kondisional. Dan yang keempat adalah karakteristik asyumul, yaitu universal, integral, dan komprehensif. Hukum Islam ini memiliki ketetapan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik itu aspek ibadah, baik aspek muamalah yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Dan ketika ketetapan hukum yang berhubungan dengan manusia itu dari segala dari segala hal, dari segala aspek kehidupan, ya, dari mulai berumah tangga, bertetangga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, usul fikih itu kita masuk kepada pemahaman tentang usul fikih. Secara teoritik, usul fikih itu adalah ketetapan hukum Islam, di mana usul fikih itu merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang metodologi,
tentang kaidah-kaidah atau jalan untuk merumuskan sebuah hukum. Nah, objek dari rumusan itu atau objek dari kajian usul fikih itu adalah Al-Quran, dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari As-Sunnah. Yang kemudian di situ ada proses perumusan hukum untuk apa? Untuk menetapkan sebuah hukum. Yang di situ dikatakan ijtihad atau upaya para ulama ya, upaya para mujtahid. Nah, kemudian apa hubungannya antara fikih dengan usul fikih? Setelah penjelasan di awal tadi, apa itu syariah, apa itu fikih, dapat dikatakan bahwa fikih itu adalah bagian dari syariat, atau bisa dikatakan syariat itu adalah fikih. Nah, fikih ataupun syariat itu sebagai produk hukum. Yang merumuskan siapa? Yang merumuskan itu adalah sebuah kedisiplinan usul fikih. Jadi, fikih dan syariah itu adalah sebuah produk hukum dari usul fikih. Karena usul fikih adalah sebagai rumusan tentang metodologi hukum. Jika kita analogikan antara fikih dengan usul fikih, itu ibarat sebuah pohon besar yang memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama adalah akar. Akar itu bisa dikatakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Nah, kemudian batang besarnya itu adalah merupakan usul fikih. Yang kemudian keluarlah ranting-ranting kecil, batang-batang kecil yang sangat banyak, itu dinamakan fikih. Jadi dalam pohon itu memiliki 3 komponen. Akar adalah dalil hukum, dalil sumber hukumnya. Kemudian usul fikih merumuskan, memberi batang dan melahirkan batang-batang kecil, itu dinamakan adalah fikih. Baik, itu saja teman-teman semua pemaparan dari pengantar usul fikih dan usul fikih di pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Jika belum paham, kalian bisa buka kembali video pembelajaran Ibu dan kemudian kalian bisa cermati, mencari referensi-referensi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.